ratusan ribu orang berkumpul. Kita belum pernah terlatih ya, di Orde Baru itu ada perusahaan sebesar itu ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah kewarganegaraan akan membahas mengenai demokrasi Pancasila. Apa sih demokrasi Pancasila itu? Namun sebelum itu, yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan Ibu Erma Novida SSOS MSI dan Bapak Januar Eko Ariansa SIP SH MSI. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan dulu nih siapa saja sih anggota dari kelompok 1. Baiklah, dengan saya sendiri Nashwa Putri Ikhtiarani dan teman-teman saya April Jeliwandari, Fariska Audi Amalia, Mutia Zikra, Natswa Sakila Amira, Sisi Melawati, Amanda Putri Berlian, Anggita Rasti Fadila, Della Febrina, Desi Anggraini, Marinda Fitria, Meka Dwi Atmaja, Ahmad Agung Asyidiki, Aulia Medi Sagita, Gresela Arya Anugraha, Karina Delvina Bayumi, Katrin Wulandari, dan juga M. Rizky. Nah, berikut ini akan kami tampilkan video pembelajaran mengenai demokrasi Pancasila. Ayo simak videonya dengan baik ya, selamat menyaksikan. Halo semuanya, baiklah di sini saya akan menjelaskan apa sih itu demokrasi. Nah, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu yang pertama itu demos dan yang kedua itu adalah kratos. Demos bermakna rakyat atau halayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Atau secara garis besar, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Adapun pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama itu adalah menurut C.F. Strong. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya. Yang kedua itu adalah menurut Haris Sochi. Menurut beliau, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat, karenanya dalam kekuasaan pemerintahan terdapat porsi bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang bertanggung jawab untuk memerintah. Yang terakhir itu adalah yang ketiga menurut Aristoteles. Menurut beliau, prinsip demokrasi adalah kebebasan karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Demikianlah pengertian tentang demokrasi baik secara umum ataupun menurut beberapa pendapat ahli. B. Pengertian demokrasi Pancasila. Secara khusus, pengertian demokrasi ini dapat dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Sedangkan secara umum, pengertian dari demokrasi Pancasila adalah sebuah paham demokrasi yang dilandasi oleh prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila. Demokrasi ini merupakan paham yang telah diyakini oleh masyarakat Indonesia dari masa lalu. Sedangkan konsep pemahaman demokrasi ini jelas berasal dari asas-asas yang terkandung dalam Pancasila. Baiklah, selanjutnya, pengertian demokrasi Pancasila menurut para ahli. 1. Dari Profesor Notonegoro mengatakan bahwa demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan yang adil dan beradab,
mempersatukan Indonesia, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Profesor Darji Darmodihardjo, beliau mengatakan bahwa demokrasi Pancasila adalah suatu demokrasi yang sumbernya berasal dari kepribadian dan falsafah hidup dari bangsa Indonesia. Kemudian, perwujudannya sudah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, C. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Untuk lebih memahami tentang demokrasi Pancasila, maka bisa menyimak ciri-ciri demokrasi Pancasila sebagai berikut. 1. Kedaulatan berada penuh di tangan rakyat. 2. Dalam menjalankan pemerintahan harus sesuai dengan konstitusi yang berlaku. 3. Adanya pesta demokrasi pemilu yang dilakukan jujur, adil, dan bebas. 4. Setiap pengambilan keputusan menggunakan cara musyawarah. 5. Menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 6. Mendahulukan kepentingan rakyat. Dan yang terakhir, ke-7, tidak menggunakan sistem partai tunggal. Landasan pokok demokrasi Pancasila yang pertama adalah Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Artinya, setiap kegiatan yang dilakukan oleh warga negaranya harus berdasarkan hukum. Juga, persamaan kedudukan di dalam hukum bagi setiap warga negara ini haruslah jelas tercermin di dalamnya. Nomor 2, negara Indonesia mengandung sistem konstitusional. Artinya, pemerintah beraktivitas berdasarkan sistem konstitusional atau hukum dasar yang tidak bersifat absolut. Dengan kata lain, kekuasaan pemerintah tidak bersifat mutlak karena dibatasi dan diawasi oleh undang-undang. 3. MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah pemegang tertinggi kekuasaan negara. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen dikatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dijalankan oleh MPR. Berarti jelas bahwa MPR merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di negara. Adapun tugas dan wewenang MPR adalah yang pertama, menetapkan undang-undang dasar, yang kedua, menetapkan GBHN, dan yang ketiga, melantik presiden dan wakil presiden. Baiklah, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. 1. Melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 2. Setiap keputusan yang diambil berdasarkan hasil musyawarah. 3. Adanya badan peradilan yang merdeka dalam artian terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lembaga lainnya. 4. Memiliki partai-partai politik dan organisasi sosial politik karena lembaga-lembaga tersebut sebagai tempat masyarakat menyalurkan aspirasinya. 5. Adanya pelaksanaan pemilihan umum. 6. Kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. 7. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. 8. Adanya pelaksanaan kebebasan yang tetap bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, individu, masyarakat, dan juga negara. 9. Mendukung serta menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. 10. Adanya penjelasan mengenai pemerintahan dalam undang-undang. Asas-asas demokrasi Pancasila. Untuk mengambil gagasan dan keputusan penting harus dilandaskan asas-asas. Adapun asas yang diterapkan dalam demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut ini. 1. Asas kerakyatan. Asas kerakyatan adalah asas yang mendasari kesadaran dan kecintaan terhadap rakyat, juga memiliki jiwa kerakyatan baik berupa nasib ataupun cita-cita. Dalam asas kerakyatan berarti demokrasi Pancasila ini memiliki rasa cinta dan menyatu dengan rakyat agar tercipta satu kesatuan dalam mencapai tujuan. 2. Asas musyawarah. Asas musyawarah merupakan asas yang menghimpun suara dan kehendak rakyat dalam kelompok musyawarah.
Hal tersebut dilakukan untuk menyatukan berbagai pendapat demi mencapai kesepakatan bersama yang dilandasi rasa kasih sayang, pengorbanan, juga kebahagiaan seluruh anggota. 3. Asas penjaminan HAM. Negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila sangat menghormati hak asasi manusia. Setiap anggota masyarakat dipandang sama status sosialnya, dalam artian tidak dibeda-bedakan. Tujuan demokrasi Pancasila. Yang pertama adalah untuk memudahkan pemerintah mengetahui proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan sebuah masalah dengan menggunakan asas-asas demokrasi Pancasila. Yang kedua, agar semua bagian pemerintahan di Indonesia ini berkegiatan sesuai dengan landasan negara ini. Yang ketiga, menjadi jaminan pemerintah negara ini memang benar bertanggung jawab kepada tugasnya dan juga kepada para rakyatnya. Yang keempat, jamin perundang-undangan di negara ini dipatuhi dan dijalankan seperti seharusnya. Dan yang terakhir adalah untuk menjamin semua warga negara turut serta dalam berkehidupan bernegara dan juga mau berpartisipasi dalam kegiatan pemilu dengan menggunakan hak dan suaranya. Aspek demokrasi Pancasila. Terdapat dua aspek yang menjelaskan definisi dari demokrasi Pancasila, yaitu 1. Aspek material. Aspek material meliputi substansi dan isi. Aspek ini menjelaskan tentang pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia. Demokrasi Pancasila tidak hanya demokrasi politik saja, tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial. 2. Aspek formal. Aspek formal menjelaskan tentang proses dan cara rakyat menunjukkan wakil dalam lembaga perwakilan rakyat, mengatur musyawarah wakil rakyat secara bebas, terbuka, dan jujur. Demokrasi Pancasila memakai cara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan. Pilar demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila tidak terbentuk begitu saja, tetapi ada beberapa pilar pembentuknya. Berikut 10 pilar demokrasi Pancasila. 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kedaulatan rakyat. 3. Demokrasi dengan kecerdasan. 4. Demokrasi dengan berkeadilan sosial. 5. Demokrasi dengan hak asasi manusia atau HAM. 6. Demokrasi dengan menjaga kemakmuran. 7. Demokrasi yang menjunjung rule of law. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. 9. Demokrasi yang sesuai dengan pemisahan kekuasaan negara. Dan 10. Demokrasi dengan peradilan yang merdeka. Adapun kelebihan dari demokrasi Pancasila itu sendiri sehingga demokrasi Pancasila diterapkan di Indonesia. Kelebihannya, yang pertama ialah menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM. Yang kedua, demokrasi Pancasila menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Yang ketiga, proses politik secara musyawarah dan mufakat. Yang keempat, demokrasi Pancasila mementingkan persatuan dan kesatuan. Yang kelima, demokrasi Pancasila mementingkan kepentingan rakyat. Di samping kelebihan yang dimiliki oleh demokrasi Pancasila, tentu demokrasi Pancasila itu sendiri memiliki kekurangan. Di antaranya ialah, yang pertama, menurunnya tingkat gotong royong. Yang kedua, rakyat menjadi lebih individual. Yang ketiga, terjadi kesenjangan sosial maupun ekonomi. Dan yang terakhir ialah, banyak terjadinya masalah, terutama pada sektor ekonomi yang tidak bisa dikuasai oleh pemerintah. Nilai-nilai demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yang dianut oleh negara Republik Indonesia ini memiliki beberapa nilai. Di antaranya, 1. Memberikan nilai pengakuan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan nilai pengakuan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka setiap masyarakat Indonesia akan menjunjung tinggi setiap nilai kebaikan, keadilan, dan nilai kebenaran. 2. Menjaga nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan adanya nilai ini, maka masyarakat Indonesia bisa menciptakan perilaku yang baik, sehingga risiko terjadinya konflik dapat berkurang. 3. Menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Di dalam Pancasila pada sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia, sehingga nilai yang akan muncul adalah persatuan dan kesatuan terhadap bangsa dan negara Indonesia. Dengan nilai demokrasi Pancasila ini, maka tujuan nasional dapat lebih mudah tercapai. 4. Menjunjung tinggi nilai musyawarah. Di dalam mengambil sebuah keputusan akan lebih mudah selesai apabila dilakukan dengan musyawarah. Demokrasi Pancasila ini sangat menjunjung tinggi nilai musyawarah. 5.
memberikan jaminan terhadap keadilan sosial untuk seluruh masyarakat Indonesia. Setiap masyarakat Indonesia berhak mendapatkan keadilan sosial yang merata, seperti berhak mendapatkan hak-hak politik. Yang terakhir adalah penerapan demokrasi Pancasila. Adapun penerapan demokrasi Pancasila itu sendiri yaitu 1. Mengakui kesalahan yang diperbuat, 2. Menyelesaikan masalah dengan musyawarah, dan yang ketiga yaitu ikut serta dalam pemilihan RT maupun RW. Hai, bagaimana nih? Pasti udah dipahami dengan baik dong video mengenai demokrasi Pancasila. Nah, hanya itu mungkin pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah materi, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak video dari kami. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.